sudah menerangkan tentang RPS. Jadi sekarang kita mau masuk ke awal ya. Jadi ini adalah materi awal dari hidrolika. Nah, ini kan kalian pasti sudah memasuki kuliah fisika ya, atau fisika baik sekarang ya. Nah, ini lanjutannya ini kayak lanjutannya gitu ya. Jadi hidrolika itu adalah hidrolika. Nah, dalam hidrolika itu ada yang namanya hidrostatika dan hidrodinamik. Jadi kalau hidrostatika ya berarti tekanan yang dihasilkan oleh fluida. Kalau hidrodinamik itu gaya yang dihasilkan oleh fluida yang bergerak. Jadi kalau ini ada dinamik berarti bergerak, dan ini gaya karena bergerak ya. Kalau hidrostatika ya tekanan yang dihasilkan oleh fluida. Nah, yang hidrostatika harusnya kan sudah dapat di sebelumnya ya. Nah, ini kita mau lanjutkan. Nah, kalau kita bicara tentang hidrolika itu berarti kita bicara tentang umumnya adalah saluran atau sungai atau sebagainya gitu ya. Nah, sebelumnya kita harus mengerti tipe-tipe umum aliran itu apa saja. Nah, jadi ini adalah tipe aliran secara umum itu ada yang open flow dan open channel flow. Nah, yang kita pelajari di hidrolika sekarang itu adalah yang lebih ke arah open channel flow atau kita bilang saluran terbuka. Ya, saluran terbuka seperti apa nanti saya tunjukkan. Nah, sebelumnya saluran terbuka ini ada dibagi dua, jadi ada yang steady sama yang unsteady flow. Kalau steady berarti kita bisa langsung menyimpulkan bahwa itu steady ya, sama terus gitu ya. Nah, di mana steady dan unsteady ada dua juga, uniform sama variable flow. Jadi yang uniform itu berarti kalau steady dia sudah seragam terus sama terus gitu ya, steady dan uniform berarti seragam. Itu bisa terjadi. Kalau misalnya kayak unsteady ada juga uniform dan variable flow. Nah, kalau unsteady ke uniform itu biasanya jarang terjadi, apalagi kalau di lapangan. Karena ya kita membaca kayak unsteady itu kan berarti kayak naik turun misalnya kayak kecepatannya tiba-tiba cepat, lambat. Nah, itu kan sudah bukan uniform lagi, bukan seragam gitu ya. Jadi memang sangat kecil tapi ada kemungkinan terjadi. Nah, yang selanjutnya ada yang variable ya, berubah. Nah, yang berubah ini itu dibagi dua lagi. Ada yang tiba-tiba, ada yang berubah berat-berat tapi pelan-pelan, gradually. Ya, dua-duanya ada. Nah, di sini nanti kita akan belajar sampai yang ini variable ini yang gradually sama rapidly. Jadi pasti yang uniform itu kita akan singgung di awal, kemudian kita akan berjalan sampai ke yang variable flow, ya. Nah, ini jadi contohnya yang uniform. Jadi kalau uniform itu kira-kira setiap kali ini kamu bisa bayangkan ini adalah saluran, ini adalah dasarnya, ini adalah permukaan aliran. Jadi saya kita potong dari samping gitu ya. Terus ini ada ketinggian, misalnya ketinggiannya 1 meter. Nah, kalau uniform, apalagi steady, kita mau potong di sini, ya udah tingginya tetap 1 meter, 1 meter, 1 meter, jadi sama, gitu ya. Nah, kalau yang variable flow tadi, itu berarti dalam satu aliran atau satu saluran itu dia bisa mengalami berbagai hal. Jadi misalnya dia tiba-tiba dari sini ke sini dia ada pintu air gitu ya, atau ada kayak badukan dari bawah ke atas. Terus nanti tiba-tiba dia ada jatuh gitu. Nah, itu kan berarti dalam satu kesatuannya dia akan mengalami perubahan terus, entah itu kedalamannya ya, entah itu tiba-tiba dia jatuh gitu ya, kan dari sini terus dia jatuh. Nah, itu yang dinamakan berubah. Nah, terus kan ada berubah ada dua ya, ada yang tiba-tiba atau ada yang gradually. Nah, kalau yang tiba-tiba itu berarti dia misalnya dari sini tiba-tiba dia turun, jadi dari tingginya segini dia tiba-tiba pendek, kan langsung di jalan batas yang dekat dia langsung berubah. Nah, kalau yang gradually itu berarti pelan-pelan dari sini sampai ke sini dia tingginya nggak sama, tapi dia tidak tiba-tiba. Ya, silakan masuk. Nah, oleh karena itu nanti kita kan di hidrolika
belajar tentang saluran terbuka kan? Nah, maka saluran terbuka sendiri itu apa sih? Saluran di mana air mengalir dengan muka air bebas. Ya, jadi kalau misalnya kayak sungai-sungai ya di pinggir jalan, di pinggir rumah, kayak got kecil itu semuanya saluran terbuka. Nah, pada semua titik di sepanjang saluran, tekanan di permukaan air itu adalah sama karena kan terbuka. Jadi di sini mau sana itu pasti sama. Nah, pada saluran tertutup seperti pipa yang tidak penuh, jadi masih ada muka air bebas yang itu masih termasuk dalam aliran melalui saluran terbuka. Jadi maksudnya apa? Kalau seandainya ini kan yang saluran biasa ya, saluran misalnya kayak asfalt yang di atasnya ada jalan. Kalian tahu ya, misalnya ada mobilnya. Nah, mobil lewat. Nah, ini kan ada yang dipakai golong-golong itu ya, jadi ada asfalt yang dipasang, terus di atasnya pakai jalan, di bawahnya ini sungai. Nah, ini tetap termasuk saluran terbuka karena apa? Airnya dia nggak nempel di sini. Nah, kalau yang tadi ada dua ya, jenisnya yang open channel sama yang pipe flow. Nah, kalau pipe flow ya dia benar-benar penuh. Jadi dia segini ya dia nanti sampai atas itu penuh dia airnya. Jadi yang termasuk pipe flow, walaupun dia ini modelnya bukan lingkaran ya. Tapi kan biasanya kalau pipe flow itu identik dengan pipa dan silinder gitu ya. Nah, jadi ini kalau dia pokoknya ada sesuatu yang menutup salurannya, tapi dia memiliki udara, jadi nggak penuh airnya, itu termasuk dalam saluran terbuka. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, ini semuanya saluran terbuka. Ya, jadi ini pasti jelas ya, terbuka, karena atasnya bebas. Nah, kalau yang tertutup seperti ini tuh kan ada sisa ya, ada sisa rongga ya. Nah, dia termasuk akhirnya termasuk dalam saluran terbuka. Jadi bukan hanya modelnya saja tertutup, maka kita bilang itu adalah pipe flow bukan, tapi kita lihat itu penuh apa tidak ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya kalau saluran terbuka alami ya, alami sungai, terus ini ada bendungan, ada kayak semacam bendungan, terus dia jalan di sini. Nah, ini kan salurannya sebenarnya dari sini saluran alami, terus dia dibendung, terus dia saluran alami lagi gitu ya. Kalau ini kan benar-benar alami. Kalau yang saluran terbuka yang buatan juga ada seperti ini. Nah, ini buatan kecil ya, tapi memang ya masuk. Kita kalau bisa juga saluran terbuka buatan. Nah, ini juga. Dan bentuknya bisa macam-macam, bisa selipat, bisa trapesium, bisa segitiga kan ya tadi. Tapi yang umum biasanya sekipas sama trapesium. Nah, sehingga kita bisa bilang analisis aliran melalui saluran terbuka itu lebih sulit daripada melalui pipa karena variabel itu tidak teratur terhadap ruang dan waktu, apalagi kalau saluran alami seperti sungai. Kalau misalnya alami, ini kan enak, ini misalnya ada contoh ya udah tinggal kota, tapi tetap variabelnya lebih banyak daripada kalau penuh gitu ya. Nah, kalau alami sungainya, nah modelnya dia udah nggak karuan. Nah, jadi gimana nih mau dibuat jalur trapesium juga nggak bisa, sama negara nggak bisa, ya jadi lebih sulit. Makanya ada yang bilang bahwa analisis aliran melalui saluran terbuka itu lebih efektif dibandingkan melalui pipa. Tapi nggak masalah ya, kita karena punya penyederhanaan, jadi kalian bisa nanti pakainya lebih gampang. Nah, ini adalah rumus umum. Jadi jangan lupa ini kita masih pakai terus ya. Debit I sama dengan V kali A. V pada rata-rata, A itu luas penampungan basah, aliran terkali soal aliran. Jadi maksudnya V itu kecepatan, A itu luasan basah ya. Jadi kalau misalnya ini kita kedalamannya adalah 2 meter, lebarnya ini 5 meter misal. Nah, maka yang dihitung luasan bukan 5 kali 2, tapi misalnya ini adalah airnya adalah 1 meter, maka 5 kali 1 itu adalah luasannya.
hitung yang basah, yang air istilahnya itu, ya. Nah, Q sama dengan C kali A atau debit aliran atau misalnya Q saluran itu biasanya kita akan menemui dengan persamaan kontinuitas. Harusnya saya sudah mengambil ya. Nah, ini kalau debit rumusnya ya berarti Q1 sama dengan Q2. Jadi C1A1 sama dengan Q2A2 dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa mengenal yang namanya bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds itu adalah efek viskositas relatif terhadap inersia dapat dinyatakan dalam bilangan Reynolds. Jadi itu rumusnya, ya, bilangan Reynolds V kali L per V viskositas. Jadi V yang di sini itu adalah kecepatan, L itu adalah panjang karakteristik atau jari-jari hidrolis, ya, dibagi dengan viskositas. Itu adalah bilangan Reynolds. Nah, bilangan Reynolds ini biasanya nanti akan kita gunakan. Oh, aliran ini tuh tipenya apa, aliran apa? Nah, kita harus masukkan ini. Ini kan bisa didapat semua ya, kecepatan, jari-jari hidrolik sama viskositas. Itu nanti kita bisa dapatkan sehingga kita bisa tahu R-nya. Nah, R-nya tadi itu sekarang saya guna untuk mengetahui ya tipe aliran itu apa. Nah, tipe alirannya itu ada 3, yaitu turbulen, transisi, dan laminer. Ya. Jadi aliran terjadi itu adalah aliran biasanya itu turbulen, di mana kecepatan aliran dan takaran dingin itu relatif besar. Jadi kalau turbulen itu biasanya angka Reynolds tadi yang kita tadi rumus sebelumnya itu lebih besar dari 4.000. Kalau laminer lebih kecil dari 2.000. Nah, terus transisinya gimana? Yang masuk dalam transisi. Tapi biasanya transisi itu diperkecil ya, di antara 2.300 sampai 2.200. Itu adalah transisi. Jadi kalau di atasnya 2.300 sudah termasuk turbulen, di bawahnya 2.200 sudah termasuk laminer. Ya. Nah, sekarang perbedaannya apa sih laminer turbulen itu apa gitu ya? Nah, kalau laminer itu kita bisa anggap seperti kamu bayangkan kamu punya minyak, ya, minyak bukan minyak panas, minyak yang dari mau goreng gitu ya. Terus kamu alirkan di sebuah kayak trek lurus gitu ya, seperti semacam kayak pipa atau gitu. Nah, itu dia jalannya akan pelan karena minyaknya ini nggak panas ya. Nah, pelan. Sehingga dia akan menghasilkan satu garis lurus karena dia viskositasnya besar. Intinya begitu. Nanti viskositas itu apa nanti akan kita lanjutkan lagi, ya. Nah, karena dia itu kayak seakan-akan zat cairnya itu kayak berat sehingga dia itu bisa membuat satu garis lurus. Atau bukan hanya zat cair, air pun bisa lurus kalau kecepatannya pelan sekali. Jadi misalnya kita nanti dialirkan terus dia kecepatan pelan, dia pasti akan jalan lurus terus, ya. Kemudian yang turbulen itu berarti nggak karuan. Jadi dia dari awalnya sudah mungkin kalau kita bayangkan keran gitu ya, kita bukanya yang paling besar. Karena kecepatannya itu relatif cepat dan tidak beraturan, maka dia tuh tidak bisa langsung satu garis lurus gitu ya. Maka dia itu bisa ke atas, ke bawah, ke samping, ke depan kayak gitu ya. Jadi tidak, kalau misalnya kita beri warna misalnya ya. Nah, ini sudah penuh dengan warna itu. Tapi kalau yang di aliran laminer, mungkin ini sama-sama ada zat cairnya, tapi waktu kita saat kasih warna di sini, dia akan keluar juga ya, keluar satu garis di sini gitu. Nah, di antaranya bagaimana aliran laminer dan turbulen itu ada yang namanya aliran kritis. Nah, aliran kritis itu karena ini aliran kritis, maka pasti kita bisa bilang juga adalah kecepatan kritis. Nah, kenapa kok bisa ada hubungannya sama kecepatan kritis gitu ya? Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwa aliran laminer itu biasanya identik dengan kalau kecepatannya itu pelan. Kalau turbulen itu kecepatannya kan lebih cepat gitu ya. Maka kalau kritis itu kayak diantaranya gitu ya, atau perubahan antara laminer turbulen atau turbulen ke laminer. Jadi dia ini bisa tetap kayak seperti seakan-akan membuat satu garis lurus, tapi dia masih tidak selurus laminer ya, dia masih ada gelombangnya sedikit begitu.
Nah, sehingga kalau sudah kita mengetahui ini ya perbedaan laminar dan turbulen, maka kita bisa lanjut ke yang namanya bilangan Freud. Bilangan Freud itu adalah efek gravitasi terhadap aliran dapat dinyatakan bilangan Freud ya. Ini adalah rumusnya. Jadi ini F itu adalah bilangan Freud-nya. Terus V itu kecepatan, G itu gravitasi biasa ya. L itu di sini adalah kedalaman hidrolis atau yang nanti kita sebut itu D gitu ya. Nanti kita akan pelajari geometri-geometrinya ya. Nah, bilangan Freud ini untuk apa? Kalau yang tadi laminar turbulen itu kan kita bisa lihat dari bilangan Reynolds ya. Jadi kalau ada bilangan Reynolds berapa, maka kita tahu itu adalah aliran laminar atau turbulen. Nah, kalau bilangan Freud ini buat apa? Kita bisa ngecek apakah aliran itu dalam kondisi kritis atau tidak, ya. Jadi kalau dia satu, bilangan Freud-nya satu, maka alirannya itu dalam kondisi kritis. Dimana kalau misalnya tadi rumus yang tadi itu F sama dengan V per akar GD itu dijadikan satu ya F-nya, maka kita bisa samakan dengan V sama dengan akar GD. Ya, nah selain itu kita juga bisa tahu seperti kayak pengelompokan, dimana kalau F-nya tuh lebih kecil dari satu, maka alirannya subkritis. Kalau lebih besar satu, maka alirannya superkritis. Nah, sehingga tadi ada dua kan, ada sudah tahu bilangan Reynolds, ada bilangan Freud. Kalau bilangan Reynolds tadi untuk apa? Betul sekali, jadi bilangan Reynolds itu adalah untuk pembeda ya antara laminar dan turbulen. Kalau bilangan Freud itu untuk mengetahui apakah aliran tersebut merupakan aliran kritis atau tidak. Nah, oleh karena dua tipe itu ya, dua bilangan tadi, Freud sama Reynolds, maka kita bisa mengelompokkan seperti ini. Ada laminar subkritis, laminar superkritis, turbulen superkritis, atau turbulen subkritis. Di mana ya, kalau laminar berarti R-nya bagaimana gitu ya. Terletak di dalam turbulen kah atau laminar kah? Dan F-nya kalau superkritis atau subkritis. Jadi lebih kecil dari satu atau lebih besar dari satu. Mari kita lanjut sekarang ke geometri saluran ya. Nah, geometri saluran ini kita untuk mengetahui gambaran saja ya secara umum bahwa saluran terbuka itu kan ada yang alami dan buatan. Ya, tadi di awal kita sudah tahu ya kalau alami itu ya pasti identik dengan yang namanya sungai. Jadi umumnya itu tidak memiliki bentuk geometri yang simetris ya. Jadi pasti nggak simetris begitu ya. Kalau buatan itu bisa identik dengan prismatic channel. Di mana apa sih prismatic itu ya? Itu adalah saluran yang dibuat dengan memiliki potongan melintang yang serupa sepanjang saluran dengan kemiringan dasar saluran yang tidak berubah. Tapi kalau sebaliknya ya berarti non-prismatic channel. Jadi intinya kalau alami kita bisa bayangkan itu sungai ya, di mana yang saya sudah tadi jelaskan bahwa dasarnya aja juga tidak karuan gitu ya. Tapi kalau prismatic channel itu berarti dasar salurannya sama. Kita misalnya berbentuk trapesium gitu ya. Ya udah kita mau potong dari awal, tengah, akhir ya sama-sama potongan melintangnya itu pasti bentuknya trapesium kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui beberapa istilah. Nah, ini ya, geometri saluran. Yang istilah ini tuh pasti akan dipakai terus ya. Misalnya ini contohnya ada kedalaman aliran Y. Itu adalah kedalaman aliran dia bilang ya. Terus lebar puncak T atau luas tampang basah A. Itu apa sih? Nah, misalnya contohnya Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke geometri saluran ya. Nah, sekarang ini akan dipakai untuk seterusnya. Jadi kalian saya harapkan untuk segera dihafal gitu. Istilah-istilahnya gampang kok ya. Seharusnya gampang untuk diingat. Jadi misalnya contohnya, ini adalah kedalaman aliran ya. Ini ada kedalaman aliran, kita beri simbol Y, lebar puncak T. Nah, apa tuh Y sama T? Nah, ini contohnya. Jadi kalau Y itu adalah kedalaman air.
ya, kedalaman air atau kedalaman air gitu ya, kedalaman salurannya. Nah, ini eh, kedalamannya itu, misalnya kita mempunyai saluran seperti ini ya, modelnya trapesium kayak gini, di mana misalnya tingginya di sini itu adalah 2 meter, misal ya. Kemudian airnya permukaan ini itu setinggi 1,5 meter, misal aja ya. Nah, maka kedalaman airnya ini itu adalah yang 1,5 meter, bukan yang 2 meter, bukan yang dari bahu sungai ini ya, bukan. Tapi dari yang atas permukaan. Oke ya, jelas ya. Karena apa? Karena kalau di hidrolika atau kita biasanya secara umum kalau keairan itu menggunakan dimensi atau ukuran yang terkena air. Ingat-ingat ya, yang terkena air. Nah, oleh karena itu misalnya kalau di contoh yang gambar ini, maka kedalaman airnya, Y-nya itu adalah 6 feet ini. Ya, oke ya. Nah, T itu apa? Tadi kan ada T ya, ini kedalaman air, terus ini T. T itu adalah lebar pada permukaan air. Nah, kalau di trapesium seperti ini pasti berbeda ya. Jadi kalau yang T itu yang atas, yang lebar ini, ya ini T. Tapi kalau yang bawah itu adalah B, ya, atau lebar dasar gitu, B. Kalau yang atas, yang ini itu adalah T. Oke ya. Nah, sekarang kalau luas tampang basah itu bagaimana? Nah, kalau misalnya ini adalah trapesium seperti ini, maka luas tampang basahnya itu adalah yang ya benar luasan trapesium tapi yang terkena air. Ingat ya, yang terkena air. Jadi adalah luasan setinggi 6 feet ini kalau di gambar ini. Dan gambarnya modelannya adalah trapesium menyesuaikan dengan bentuk saluran. Begitu ya. Ingat-ingat ya, pokoknya kita yang terkena air. Nah, selanjutnya ada yang namanya keliling basah. Sama ya, kalau keliling basah maka kita menghitung keliling yang terkena air. Jadi misalnya kalau contohnya ini, ya kelilingnya ini ya, miring ini satu, bawah yang dasar, terus ini yang kanan. Loh, yang atasnya gimana? Ya tidak dong, yang atas ini kan bersinggungan dengan udara bebas, bukan dengan salurannya, bukan dinding saluran ya. Jadi kalau keliling basah ya berarti yang dinding saluran yang terkena air. Jadi tingginya juga sampai sini, bukan sampai sini, gitu ya. Nah, kemudian ada yang selanjutnya adalah jari-jari hidrolis. Nah, jari-jari hidrolis itu apa? Itu kita simbolnya adalah R, di mana rumusnya adalah A per P. Jadi luasan basah dibagi dengan keliling basah. Ingat ya, kita pokoknya yang kena air. Itu yang kita hitung. Kalau enggak, ya nggak usah dihitung. Gitu. Oke? Nah, selanjutnya ada yang namanya kedalaman hidrolis, D. Itu adalah A per T gitu. Kemudian ada yang namanya faktor penampang Z. Ini kan A per T ya kita tinggal masukin rumus aja gitu ya. Terus Z ini ada dua, jadi yang satunya buat aliran kritis, yang satunya buat aliran seragam. Nah, yang aliran kritis itu rumusnya adalah ini, Z sama dengan A akar D sama dengan A akar A per T ya. D-nya sendiri kan A per T ya. Jadi ini kalau yang aliran kritis. Tapi kalau faktor penampang untuk aliran seragam kita menggunakan rumus A kali R pangkat 2 per 3 gitu ya. Ini nanti akan kita berikan bukan kita berikan ya. Jadi nanti akan lambat laun kalian akan mengerti sendiri. Oh, istilah-istilah ini tuh adalah digunakan untuk ini. Jadi nggak usah dihafal yang sampai benar-benar fokus hafal, tapi nanti kalian akan dengan sendirinya akan menghafal dan kalian akan bisa menggunakannya dengan baik ya. Jadi ini awal memang saya berikan supaya nanti di nextnya kalau kalian mendapatkan istilah-istilah ini kalian sudah paham. Oh, ternyata ini gitu ya. Nanti waktu di latihan soal juga pasti akan keluar-keluar yang hal seperti ini. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada, berarti kita akan lanjut ke latihan soal. Jadi, latihan soalnya akan membahas sedikit mengenai geometri saluran. Jadi, supaya istilah-istilah tadi, yang D, Z, R, itu kalian bisa langsung menggunakan ya. Nanti setelah ini kita lihat contohnya tuh simple aja. Oke? Ini ya, contohnya. Jadi, kita disuruh mencari
jari-jari hidrolis. Masih ingat apa simbolnya tadi? Yap, adalah R ya. Terus kedalaman hidrolis tadi itu adalah yang D dan faktor penampang Z ya. Jadi Z-nya ini Z besar ya dari penampang saluran di bawah ini. Nah, yang belum saya jelaskan tadi adalah faktor penampang itu kan dari Z ya, Z besar. Nah, di sini tuh ada Z juga ya. Nah, Z di sini itu bukan faktor penampang ya, tapi Z di sini itu adalah yang kemiringan dari saluran trapesium ini. Makanya dia ada Z di sini. Atau mungkin kalau kalian baca di literatur lain, itu tuh seperti yang huruf M, itu juga bisa ya. Jadi seperti apa? Kemiringan, pokoknya intinya gitu ya. Karena ini kan seperti 2:1 atau 3:1 gitu ya. Kita perlu tahu itu ya. Nah, terus ini contohnya seperti ini trapesiumnya, T-nya sekian, B-nya sekian, tingginya sekian ya. Ini adalah Y ya, jangan lupa Y-nya adalah yang ini bukan dari yang bahu ke dasar ya, bahu sungai ke dasar, bukan, tapi adalah permukaan ke dasar. Nah, kalau kita diminta mencari jari-jari hidrolis, maka rumusnya tadi apa? R sama dengan A per P. Nah, berarti kita harus cari dulu kan keliling basahnya. Ini adalah P-nya di sini. Nah, sebenarnya kita punya rumus. Nanti saya akan berikan di Lentera ya. Jadi kalian bisa nanti buka. Itu adalah list dari rumus-rumus geometri saluran. Jadi ada persegi, ada lingkaran, ada segitiga, trapesium gitu ya. Jadi nanti kalian bisa menyesuaikan saluran mana yang kalian pakai, terus kalian bisa langsung pakai rumusnya gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh aja supaya contoh awal ya, supaya nanti kalian bisa familiar dengan istilah-istilah ini untuk berikutnya. Karena kan kita nih baru pertemuan awal gitu ya. Nah, ini adalah P keliling basah. Ini rumusnya untuk trapesium ya. Jadi ini adalah rumus trapesium. Nah, ini adalah rumusnya. Ya, ini adalah rumusnya. Jadi kita bisa langsung pakai. Nanti saya akan berikan ya. Nah, jadi P apa? Ya udah kita masukin aja rumusnya. Ini kebetulan sudah langsung angka. Ya, ini kebetulan sudah langsung angka. Jadi sebenarnya ada semua ya di sini ya. Semuanya ada di sini. Jadi kita tinggal masukin aja. P itu apa? Keliling basah. Jadi kalau misalnya kita mau hitung manual juga bisa. Jadi kan ini terus dasar sama yang kanannya. Nah, ini sudah ada rumusnya. Nanti saya akan berikan rumusnya ya. Jadi ini hanya awal aja supaya tahu. Jadi P itu adalah keliling ya. Jadi nanti hitungannya keliling ini. Terus A-nya gimana? Ya luasan ya luasan dari trapesium ini. Kalian bisa menggunakan luasan trapesium biasa bisa. Jadi yang A plus B per 2 kalikan T itu boleh ya. Jadi kalian bisa mencari T-nya berapa, A plus B-nya yang mana gitu ya. Nah, itu bisa juga. Nah, tapi kalau enggak pakai itu juga bisa. Ya, ini yang tadi saya bilang sudah ada tabel rumusnya. Jadi, ini langsung dimasukkan aja rumusnya B plus 2Y kali Y. Nah, ini keluarlah seperti ini. Kemudian, R-nya berarti kita bisa tahu dong, A per P rumusnya, ya kan? Nah, selanjutnya kita bisa mencari T. Sekali lagi, ini adalah rumus, jadi kita bisa langsung pakai aja B plus 2ZY. Jadi, B itu adalah yang 20 tadi, dasar saluran, ya kan? Terus, ditambah 2Z Y-nya tadi yang 6, ya, Y-nya 6. Nah, Z-nya itu adalah Z yang ini. 2 di sini ya. Nah, jadi ini kita bisa ketemu. Jadi tadi sudah jari-jari hidrolis sudah ya. Nah, sekarang kita mau ke kedalaman hidrolis itu harus mencari T sama D kan. Nah, sorry. D itu adalah A per T ya. Jadi kan yang kedua kita diminta kedalaman hidrolis. Maka rumusnya adalah D sama dengan A per T, sedangkan A-nya tadi kita sudah dapat untuk mencari R tadi, terus kita sudah tadi barusan mencari T. Jadi kita langsung bisa hitung A per T menjadi sekian, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah Z, faktor penampang Z. Nah, di sini kita menggunakan yang mana? Dianggaplah bahwa kita menggunakan yang kritis ya. Sebenarnya kan ada dua kan tadi saya bilang ada yang aliran kritis sama yang seragam. Tapi kita contoh ini karena tidak diterangkan maka kita bisa boleh mengasumsikan bahwa itu adalah aliran kritis ya. Ini kan sekali lagi untuk pembelajaran mengenal istilah dari geometri saluran ya. Z itu adalah faktor penampang sama dengan A kalikan akar D tadi rumusnya kan. Sehingga tadi A-nya kita sudah dapat di atas waktu mencari R
terus akar D-nya tadi yang ini. Nah, sehingga kita bisa menemukan jawabannya. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Ya, kalau kita sudah mengerti konsepnya, maka seharusnya lebih mudah gitu ya. Nah, mungkin sampai di sini apakah ada yang mau ditanya?